Halo amigo, selamat pagi, siang, sore yang menonton video ini. Kali ini gue mau ngebahas soal apakah gym itu membuat bahagia. Gym loh, membuat bahagia. Nah, menurut keyakinan saya, ya kan, itu sangat membuat diri gue bahagia. Kenapa? Ketika gue sudah bukan sudah ini sih, tapi ketika gue lagi sedang stres, melampiaskan amarah gue dan apapun itu, ketika gue nge-gym itu tuh feeling gue kayak kok enak ya, kok happy gitu loh. Capek mah pasti, tapi kayak abis nge-gym itu, kayak keluar dari gym kayak cheer, I feel better than better gitu. Kayak happy ya, better iya gitu, lebih baik gitu. Soalnya kan gue sempet nanya ke teman gym gue, ya gue nanya iseng, lo nge-gym happy gak? Enggak, malah capek sih gue, langsung tidur. Oh, oke, I see. Nah, gue bilang, kok gue habis nge-gym happy ya? Lo kok bisa gitu? Ya karena nggak tahu kenapa sih, gue keluar dari gym nih, keluar dari pintu, tok gitu, kayak dopamin yang dihasilkan itu membuat kita lebih enak gitu. Ada beberapa apa sih namanya ya, dopamin yang keluar dari gym tersebut gitu. Yang pertama yang gue baca itu secara ilmiah itu untuk fokus, ketenangan. Setelah itu ada yang namanya melepas stres dan lain-lain gitu loh. Nanti gue tunjukin dari apa yang gue cari dan apa yang gue dapetin, nanti gue kasih tahu di video ini. Ini gue kebetulan juga sekalian mau beli oli buat motor. Nah, baik lagi, entah kenapa gue pengen sharing aja sih ke lu pada, kayak nge-gym itu bukan soal untuk kesehatan juga gitu loh. Menurut gua ya, menurut keyakinan saya. Nah, di situ kayak gua harus ngebantu beberapa orang sih, termasuk teman-teman gua juga. Kayak nge-gym itu bukan untuk orang yang emang FOMO-an atau something. Mungkin awalnya FOMO ya awal, tapi ya kalau lo pelajarin, lo ada yang namanya kayak dopamin yang emang enak gitu loh di dalam diri lo. Soalnya gue selama 3 tahun ini kayak dopamin itu tuh rasanya kayak emang enak banget gitu loh apa yang gue rasain. Apalagi lo bisa improve diri lo gitu loh, apalagi di tempat gym kan. Apalagi gue kadang-kadang hal aneh yang gue kadang-kadang gak sadari, kayak gue suka bengong anjir di gym. Mungkin capek habis ngangkat beban kan, jadi mau gak mau memang harus bengong gitu loh. Bukan bengong juga sih, tapi emang kecapean aja bisa ngangkat berapa puluh atau ratus kilo kan. Maybe no, maybe yes kan.
Walhasil emang itu sih pendapat gua, dan ketika gua ngebantu teman-teman gua sharing juga bahwa nge-gym itu enak loh menurut gua. Kayak lo tuh ada di fase kayak kenapa ya gua kegendutan atau kekurusan ya, pasti ada di momen kayak gitu. Gua di fase kayak anjir, gua kegendutan nih kalau nge-gym gua, dan gua menyesal pada akhirnya ketika berat badan gue ideal kayak sekarang 80 kilo. That's it gitu loh. Gue menyesal kenapa nggak dari dulu ya. Dan juga gue sharing juga ke beberapa teman gue kayak tips and triknya gitu loh untuk nurunin berat badan. Dan akhirnya gue lanjut karena ada beberapa temen gue yang emang ternyata punya penyakit lambung terutama. Itu kayak menurut gue kayak angkat tangan deh, gue udah nggak bisa, perlu orang yang lebih tinggi dibandingkan gue gitu loh. Dan juga harus punya sertifikat, gak sembarangan kayak gue kan pada saat itu gue belum punya sertifikat, ilmu gue masih dikit pada saat itu, jadi gue nggak bantu lagi. Kalau emang ditanya versi gue ya gue akan gue jawab gitu ya, sebatas apa yang gue tahu. Gue nggak mau sembarangan apa yang gue sharing ke lulu pada, enggak. Asal lo tahu apa yang nyaman buat lo, entah dari latihan lo, pola makan lo, istirahat lo, bahkan ya beda-beda gitu loh. Apalagi genetik kan beda lagi gitu. Jadi kalian harus dipelajari juga sih gitu loh. Ya karena tiap orang tuh belum tentu works loh buat lo, belum tentu. Jadi lu emang bener-bener nanya ke, entah itu ke PT lu, entah ke temen lu atau siapapun itu di circle gym lu, all of them pasti ada input output yang emang mendukung diri lu untuk menjadi lebih baik. Asal lo juga cari tahu juga di jurnal atau apa, mungkin beda-beda ya. Ada yang nggak begitu, nggak jadi ngomong gua, nggak jadi, jangan nggak berani ngomong saya. Anjir, ini mendung juga ya. Mending gue tadi pakai sarung tangan dia. Soalnya tadi gue pengen pakai sarung tangan juga agak males gue sebenarnya. Tapi kalau nggak pakai sarung tangan nanti belang kulit gue. Soalnya tadi agak geledek ya. Soalnya kan mau hujan kayaknya deh sore nanti. Anjir, lagu lagi. Ya mudah-mudahan gak copyright ya. Kayak gue edit aja. Fuck lah. Ya gunung hijau.
Nah, mungkin ini agak berbeda topik ya. Nah, kebetulan gue mau beli oli Delta Loop 757 SAE 40. Itu dipakai motor Vario gue ini, satu, kedua NMAX gue, ketiga Karisma bokap gue. Nah, NMAX sama Karisma bokap gue itu ternyata cocok pakai oli motor itu, nggak ada problem ya, karena kuat menurut gue. Satu kuat, kedua cukup tahan lama untuk kendaraan harian. Soalnya gue lihat sempet sih gue ganti 1500 km, gue ganti kayak baru masih merah. Gue nggak di promotion, tapi emang gitu oli buat harian sih oke. Soalnya kan gue juga hampir keseringan beli itu ya. Kalau gue beli di Kebon Jeruk Lama atau Kebon Jeruk 3. Mungkin nanti gue kasih unjuk videonya kalau diinin sih. Nanti gua kasih unjuk jalannya kemana yang biasa gua cari beli oli. Nah, kebetulan di daerah sini nih gua beli olinya itu. Nanti pertigaan belok kanan ya kan. Soalnya di sini tuh Kebon Jeruk ini nih banyak banget spare part motor itu. Dari yang ori sampai yang kalian tahu lah di daerah sini. Soalnya lengkap pak buat motor matic atau apapun itu, terutama buat motor gue ini KZR kan. Bentar lagi nyampe kan. Nah sini nih biasa gue beli. Lepas dulu deh helm biar enak. Nah sini nih gue beli olinya nih, dan gue udah beli olinya, dan juga gue mau pulang sih sekarang, mau arah balik. Panas bro, sumpah cing demi ini mah panas ya. Gak bohong, panasnya kayak kawan tahu anjir. Udah kayak jam 2:30 deh. Dan juga gue kenapa beli di situ karena emang komplit aja sih apa yang gue pengen. Dan juga daerah sini kan emang banyak banget yang jual spare part motor. Jadi 90%, 95% gue beli spare part tuh di sini. Kebanyakan ya. Kalau emang bener-bener gak ketemu banget sama gue, ya gue belinya di online shop gitu, terutama di aplikasi kuning, aplikasi oranye itu lumayan.
lumayan banyak sih gitu loh. Ya jika kalian pengen beli barang ya buat motor kesayangan kalian yang emang bisa dibeli di daerah Kebun Jeruk Lama atau Kebun Jeruk 3 sebutannya, datang aja. Gue nggak disponsori tapi emang banyak banget sih itu, sumpah gue nggak bohong, banyak banget spare part motor sana. Kalau ditanya motor Italia ya, terutama Italjet, Vespa atau motor Europe gitu, kayak nggak ada deh, nggak ada yang jual. Kebanyakan Jepangan sih, tau gue. Mungkin Vespa ada, tapi kayaknya yang 2 tak. Jadi kalau ya, gue kurang paham juga sih untuk jangkauan itu, soalnya kan motor gue Jepang semua, jadi ya mau gimana lagi, gue lebih paham yang motor Jepang kan. Dan juga mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa olahraga, ya kan, untuk ngebantu pikiran lu kan, untuk menjaga kualitas hidup lu. Banyak banget kan kayak beberapa orang atau influence itu kayak yang bener-bener vokal untuk berolahraga apapun itu, entah itu nge-gym, high rocks, atau hal-hal kecil yang emang ngebuat badan lu sehat, ya kan, itu. Lalu untuk spare part motor di Kebun Jeruk 3 atau Kebun Jeruk Lama itu cukup banyak spare part apa yang lu pengen. Sekian, dan juga sorry banget kalau gua ada kurang, salah kata, salah sikap, gue minta maaf. Nanti kedepannya akan kuperbaiki lagi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa cek sosial media gue di deskripsi tentunya. And ciao, bye.